Shalom saudara-saudara sekalian. Kali ini saya di ini ya, translation diary ya, diary penerjemahan. Kali ini saya di kitab Leviticus, kitabnya suku Lewi atau Vayikra ya di dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam terjemahan Indonesia rata-rata menggunakan kata imam atau imamat, tapi di LSAD kita tidak menggunakan kata imam atau imamat, jadi nanti kita pakai nama lain. Ya, di Leviticus 11 ini ada kali ini bahasan tentang hewan-hewan yang tahor. Tahor itu boleh dimakan, kalau yang tame itu tidak boleh dimakan. Jadi khususnya tentang burung ya. Jadi secara khusus hari ini saya menghadapi istilah-istilah yang perlu ditinjau. Misalnya kayak di sini ada elang berjanggut, elang hitam, alap-alap. Nah, di 16 muncul juga alap-alap gitu ya. Ini masih dalam bahasa Inggris, Husek, Jai. Perlu nanti kita studi bersama gitu ya. Baik, kita bisa cek dari Leviticus 11 ayat 13 ini dulu ya, yang elang ini. Kalau kita lihat ya 11 13, oke. Nah, yang disebut Shekhes di sini tuh saya terjemahkan kejijikan ya, abomination. Itu ada burung nasar. Nah, nasar ini elang. Ini kalau kita lihat di kamus ya, KBBI itu nasar itu elang gitu, dari bahasa ininya, bahasa aslinya ya. Nah, jadi di KBBI dia itu nasar itu artinya elang, dari Arab ya. Jadi kata Arab nasar itu dari Ibrani, kalau teman-teman perhatikan di sini neser. Jadi perhatikan hurufnya sama, huruf konsonan ya. N ada shin, shin itu sh, kemudian r ada di sini. Jadi nun, shin dan r itu an eagle. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya elang gitu ya, makanya di sini mau tidak mau nulisnya elang gitu di sini ya. Neser, nasar, elang. Kemudian spesies berikutnya di Inggris itu vulture. Vulture itu kalau diterjemahkan itu burung bangkai dalam bahasa kita. Nah, ini ada banyak opsi. Kalau di draft itu burung elang berjanggut, ya ada benarnya. Coba aja kita cari ya, burung bangkai ini untuk nah seperti ini. Jadi ada yang bilang hering, ada yang bilang burung bangkai gitu ya. Kalau misal kita cari elang berjanggut, coba ya, karena ini terjemahan ya seperti. Jadi ada elang yang berjanggut. Nah, dia juga sama ini ya. Di sini dituliskan hering. Hering ini juga bangkai gitu. Jadi sebenarnya elang berjanggut itu ya burung bangkai. Ya elang juga ini. Vulture ini ya, elang berjanggut. Jadi mau ditulis burung bangkai ya bisa, ditulis elang berjanggut ya bisa, tergantung penerjemahnya pilih mana. Nah, itu membedakan dari elang yang biasa. Jadi karena ini kan terjemahan ya, jadi dalam bahasa asli kan tadi neser,
Kemudian yang elang berjanggut atau ring atau burung bangkai itu ini apa namanya? Peres ya. Nah, dia di kamus strong itu perhap. Nah, berarti artinya ya ada ketidakyakinan gitu ya. Dia hanya bilang itu burung pemangsa. Nah, kemungkinannya disebut vulture itu birded. Ya, bird itu kan ya janggut. Elang berjanggut, makanya terjemahan elang berjanggut itu pas juga gitu kan, ada kata bearded vulture, bearded vulture ya. Baik, jadi ini saya tuliskan sebagai pembakuan bahwa Nesar itu elang, kemudian di kamus Strong 6538 6538 belum ada ya, 6538 belum ada. Nah, ini catatan supaya diksinya baku. Jadi kalau sudah ditulis di sini ada kamus Strong, kita ikut yang 6538. Oke. Beres. S-nya bukan sin ya, ya di sini teman-teman perhatikan, tapi samek. Oke, kemudian ini non feminim ya, maskulin. Oke, non maskulin. Loh, jadi new. Oh, tadi klik Ctrl N. Non maskulin. Nah, ini elang berjanggut. Nah, jadi bisa dituliskan elang berjanggut seperti ini atau apa tadi, burung bangkai gitu ya. Tapi untuk terjemahan Elsadik biar baku di banyak ayat, tadi dibakukan saja untuk nomor Strong 6000 kok nulisnya di sini 6038 itu elang berjanggut ya, bukan burung bangkai. Tulis ini. Nah itu, jadi untuk 6538 elang berjanggut seperti ini. Kemudian kata berikutnya adalah setelah HPRS ya, itu WET Buzzard. Nah, ini kita bisa cari Buzzard itu apa. Kita bandingkan 3 bahasa ya. Ini cuma elang gitu aja. Nah, elang besar gitu. Nah, kalau di draft itu elang hitam. Coba di Buzzard ini bentuknya apa? Elang. Nah, ini ditanyakan juga. Elang buteo, ya, ini ada nama lain. Ada nama istilahnya buteo. Untuk membedakan dengan elang biasa. Nah, jadi kita menerjemahkan itu mengikuti ini ya, berusaha mengikuti kaidah yang umum dipakai atau istilah-istilah yang umum dipakai. Oke, ini ya, ini bisa dibaca juga ya. Nah, ini bisa membedakan ya. Jadi kalau elang hitam bisa nggak hitam karena ini warnanya nggak hitam. Ya, gitu. Tapi di sini kalau kita lihat dia ada kata besarnya, kalau teman-teman perhatikan di sini berukuran besar ya. Ini
apa namanya, nah, oke. Jadi di sini ada istilah apa namanya, oh nggak kelihatan, di zoom nggak bisa ya. Ah, malah nggak terekam ini. Enak pakai Linux berarti ya. Ya, jadi ada kata apa namanya, berukuran besar di sini. Tadi saya zoom malah nggak terbaca, malah di record malah nggak muncul ya. Nanti kita cari alternatif. Ya, jadi kita bagusnya pakai ini aja ya, supaya beda gitu. Elangnya elang apa gitu. Jadi antara nasar, neser, dan ini Zeniyah ini ya. Oniyah, Zeniyah, Oniyah. Nah, dia juga cuman perhap. Jadi kata perhaps itu kan nggak yakin juga. Di originnya juga uncertain derivation. Jadi kalau di kunonya mungkin kesulitan mencari. Buzzard. Ada yang bilang buzzard, ada yang bilang osprey. Ya, osprey. Osprey ini ya jenis elang juga. Pakai E ya harusnya. Nah, ini. Jadi ada dua. Elang buteo atau elang osprey. Nah, seperti ini terserah nanti dari penerjemah, karena memang dari bahasa asli juga dari kamus strong kesulitan, enggak perhaps saja ya dia, kalau di Inggriskan pun dia hanya perhaps gitu ya, vulture. Jadi jenis spesiesnya apa di aslinya dulu ya mungkin bisa beda dengan pemahaman sekarang, dan mungkin burungnya juga sudah nggak ada gitu ya, bisa saja sudah musnah gitu dari 5822. Kita bisa tambahkan nggak ada ya, di sini belum ada. Makanya kalau kita menerjemahkan itu ya hanya bisa mendekati bahasa aslinya, tidak bisa perfect gitu. Karena seperti ini. Dia menentukan ini spesies apa dalam kunonya dengan apa namanya, dalam bahasa sekarang, apalagi kita lintas budaya ya, itu bisa beda. Kita kalau di sini paling artinya ya elang gitu aja, jenis elang kan, nggak banyak orang tahu gitu. Apa tadi namanya, oniyah, osniyah, oke, osniyah. Ini kita catat supaya nanti kalau kata itu muncul lagi bisa konsisten gitu ya. Kalau di transliterasi El Sadik ya apa ini? Oh, ini anu ya, ayin ya. Jadi ayin tuh aha kalau dalam transliterasi El Sadik. Seperti di atas ini, asyas ini. Bacanya ya A biasa, tapi karena ini bukan alef, ya ada, biar ada pembeda dikasih H. Nah, kemudian kalau dia O, lah ini ahu. Ini memang menyulitkan nanti untuk tapi kalau tahu artinya bisa, kalau paham, sudah hafal ya transliterasi di Elsad. O itu berarti O gitu ya, tapi dari O dari ayin gitu. Kemudian Z, dia Z besar, konsonan,
Z-nya ada seva ya kayaknya ini. Nah ini ada seva-nya, kemudian ni. Ada ni, kemudian ada yod. Nah ini ada yod. Sebenarnya yodnya double. Ini mungkin double ini ya kayaknya ya. Ada. Nah ini on oh ya ini. Jadi double ini apa namanya dari titik yang ini ada gas ini, ada gas forte untuk double konsonan. Tapi kalau di LCD untuk Y ini biasanya ya satu aja. Kalau di anunya ya di apa namanya, nanti kalau udah jadi, kalau yang sekarang ya tetap Y-nya double untuk mentahnya maksudnya. Osniyah, ya, Osniyah. Bacanya sama, cuman kita nanti biar di studi Bible kita punya pemahaman, oh itu dari ayin. Kalau hanya ditulis oh orang bingung itu dari alef, dari ayin atau dari yang lain gitu, enggak tahu apakah dari waf di o kan. Wow itu bacanya ya gitu. Oke, nah ini berarti nanti non mestinya non maskulin. Oke, non maskulin. Kemudian sorry, feminim. Oke, feminim. Nah ini elang apa? Nah saya milih ini aja sih, elang berjanggut sudah ya, kita tutup. Nah ini elang buteo saja gitu, elang teo gitu, biar ada pembakuan gitu ya. Prinsipnya satu kamus strong kalau memungkinkan konsisten satu kata. Teo. Oke, lampu Teo. Jadi elang hitam di sini lampu Teo. Kemudian 14 ada kata alap-alap. Hapus dulu yang sudah tabnya nggak penuh ya. Di ayat 14, nah ini kait dan falcon. Nah ini kita harus menemukan kata baru kalau di sini ya, 1676 dan 344. Jadi di draft itu kan alap-alap burung pemakan bangkai. Coba cari ini. Nah dia juga bird of prey juga gitu ya, burung pemangsa. Malah di KJW dia nulis vulture ya. Di kamus ini alternatifnya ada kite. Kita coba aja. Ini kita elang Raja Wali. Nah nggak ada deh. Ya, nah ini kalau kita coba alap-alap seperti apa, elang kecil ya, alap-alap ya. Nah alap-alap ini di Inggrisnya falcon. Jadi kalau dia ini ada falcon di sini, alap-alap harusnya yang 344 ini. Nah yang cat ini perlu PR ya. Jadi yang alap-alap ini yang kedua. Ini alap-alap ini. Nah yang ini belum tahu nanti kita apa namanya. Jadi yang alap-alap itu yang ini ayah. Nah ini juga sama kait. Falcon. Kita sepakat saja kan ada falcon. Sementara di kita falcon itu alap-alap gitu. Kita coba. Ada yang bilang layang-layang, burung layang-layang.
Jadi burung layang-layang. Burung kecil ya ini. Oh, burung kecil ya. Jadi kata kait itu kan kayak ini ya. Layangan. Ya, itu saya rasa udah nemu ini aja berarti. Jadi yang daah ini layang-layang, pemangsa juga. Kalau yang ayah itu falcon, alap-alap itu ya. Di yang nomor strong 3442 1676 daah itu layang-layang. 1676. Oh, belum ada. 16, oh belum ada. Daah. Dimulai dalet ya ini di kamusnya. 1676 daah. Di daah dulu ya, hadaah. Baik, jadi hadaah ini D A, kemudian A besar, ini alef ya, kemudian H. Jadi di sini alefnya dibaca A. Jadi ada ininya bukan silent ya A-nya, tapi dibaca A. Tapi karena A itu di kita sudah vokal ya, sudah tidak perlu double A gitu ya. A besar A kecil cukup A saja. Daah. Nah nanti sebenarnya lebih konsisten yang dikasih tanda baca, tapi kita kan tidak punya itu tanda baca ya. Tanda baca kita bukan seperti itu model, jadi agak kesulitan. Jadi hanya transliterasi kan hanya pendekatan saja, pendekatan terhadap huruf aslinya. Jadi ya terima saja keterbatasannya. Non feminim, oke. Layang-layang ya tadi ya. Non ini F. Nah, burung layang-layang. Oke, udah bagus ini berarti ya, ini burung layang-layang. Jadi yang disebut kejijikan dari ayat 13-14 adalah elang berjanggut, elang buteo, burung layang-layang dan alap. Kemudian di ayat 15 ada ayat 15-16 sampai 17 ya yang burung-burung. Nanti kita selesaikan untuk hari ini burung dulu sampai 17 berarti. Selebihnya beda karena ada kelelawar. Jadi kita burung pemangsa dulu lah intinya gitu ya. Kemudian 15 ya kita tulis dulu ya 3444 0344. Oh belum ada, di atas harusnya nih ya. Mana 344. Oh 34. Oh belum berarti. 0344. Oke. Apa tadi? Ayah. Double yot. Oke. Jadi yotnya ini juga ada dages. Ya mau nggak mau kita tulis double y ya. Ayah. Nanti di L sadik ini jadi A. Alef ya, kemudian yot. Nah yotnya ada dages, y-nya 2, kemudian y-nya itu dibaca A ya, kemudian ayah gitu. Terus apa namanya, terjemahnya ini
falcon ya, ini alap-alap non feminim, biar konsisten. Non feminim, nah ini di kita alap-alap tuh. Oke, jadi jenis burung ini sudah. Kita masuk ke 15. Oh, apa tulisannya? Raven ya, gagak. Jadi kayaknya kita hanya kenal gagak gitu aja ya. Nggak ada banyak spesies gagak. Gagak ya, ya burungnya itu hitam gitu, jadi nggak banyak variasi spesies gitu. Kat dulu ini, oh nggak ada ya. Oke, nomor strong 6158, kita cari 6158. Oh sudah ada satu tulisan ini gagak, jadi sudah tidak perlu ditulis ulang ya, gagak sudah. Berarti yang 15 burung gagak menurut spesies. Jadi di kalau pemahaman bahasa sekarang spesies itu spesifik ya. Variasi kata selain spesies ya jenis ya. Alap-alap menurut jenisnya. Kemudian nah, tapi ya kalau bahasa sekarang orang kalau kita membahas kata spesies orang sudah paham karena ini kan serapan khusus kata di biologi ya. Jadi kata spesies itu kan bahasa Inggris, serap ke dalam bahasa kita tanpa banyak perubahan gitu, hanya C-nya diganti S gitu. Jadi saya rasa relevan dengan bahasa sekarang. Jadi orang membaca spesies itu sudah tidak terlalu aneh gitu. Yang namanya terjemahan ya mengikuti penafsirnya, saya menafsirkannya begitu ya, spesies. Kemudian di ayat 16 ini saya coba cari pembanding tadi ya, burung unta, burung hantu, burung camar, alap-alap. Nah, ini nggak bisa alap-alap karena di atas sudah ada tadi ya, ayah tadi sudah dikasih. Nah kita cek ini ayah atau bukan, harusnya. Oke, di 16 kita masuk ke orep sudah ya, raven. Nah, ostrich di 3284 ini burung onta ya. 3284, nah di burung onta. Oke, nah kita catat dulu 3284, dicek dulu 3284. Oh enggak ada 3284, oh enggak ada ya. Oke, 3284. Ya anak mana tadi, bener ya anaknya, dia malah ini nggak spesifik ke burung unta, ostrich, tapi tafsirnya burung unta. Mayoritas terjemahan apa, kita coba antara NAS INT minimal 2 itu ostrich semua. Ada yang all juga, all itu burung hantu, ostrich ya. Mayoritas itu menggunakan istilah ostrich. Nah ostrich itu ya pemahamannya burung hantu. Di kamus pun dia perhaps karena ya ndak yakin itu burung apa ya. Ya anak double N ya, double N atau satu kan. Oh ya, ya oh A-nya Ayin. Jadi ya anak ini Y A, nah A-nya itu Ayin jadi AH, ya A kemudian N, N-nya nggak ada titik ya, N-nya biasa A. Oke. Ya anak burung onta. Non feminim,
Oh, ini bentuk feminin dari yaen. Oke. Dia non. Kalau kita lihat ya yaen ini kita bisa cek. Nah, di sini yaennya jelas non apa? Ostrich itu ya. Ini juga non feminim. Yaennya jelas tapi oh, kalau ah ini berarti anu ya, sifat ya. Biasanya akhiran ah itu bersifat burung onta. Jadi kalau dia jadi antara yaan dan yaanah ya satu keluarga kata. Oke, burung onta. Ostrich. Oke, cut dulu. Baik, kita lanjut lagi. Tadi ada selingan sebentar. Kita ke burung J. Burung J ini apa? Kalau di alternatifnya ada burung hantu. Nah, kita lihat di 16 ya. Tadi ada ostrich ya, anak sudah. Nah, ini ada owl. Nah, ini kalau di owl ini ya jelas burung hantu ini ya. Owl ini burung hantu. Kita lihat kamus 8464 itu Tasmas male ostrich. Nah, ini jadi susah ini. Jadi tadi itu female ostrich atau ostrich saja tapi dia non feminim. Kalau di sini tuh male ostrich, bukan burung hantu ya. Kalau di kamus malah dia male ostrich. Nah, ini jadi pergumulan kayak gini. Karena mayoritas tuh owl dia, burung hantu dia. Nighthawk itu ya owl juga. Kita coba yang kamus darinya, originnya. Oh, ini enggak, ini lebih ke fog ya ternyata. Ya apa nih? Ostrich atau owl atau dibalik yang tadi jadi owl. Oh, kayak kita ini juga ostrich ini. Nah, atas ostrich ada o, ada tadi ada owl ya. Nah, yang ini malah di kamu jelas ini male ostrich. Kalau yang ini, apa namanya, takmas ini. Jadi ini kan terjemahan yang generik umum ya, mainstream ya, semuanya pakai owl di sini ya. Tapi karena di kamus ini dia male, saya nggak berani nulis owl jadinya. Dia male ostrich. Bapak strongnya nulisnya male ostrich. Yang tadi malah bisa untuk owl. Gitu. Yang apa tadi? Yang ini di job ini. Nah, nanti kita lihat di terjemahan lain mungkin ada, atau nanti kalau di ayat-ayat yang lain kita bisa ketemu apa namanya, makna lain gitu. Tapi di sini jelas ini kalau yang ya Ana ini dia tidak berani nulis ostrich di kamus ya, terjemahannya atau dari ininya bisa ya n-nya, tapi ya n-nya ini kan apa namanya, di kata yang digunakan ya anahnya gitu ya. Nah, ini pergumulan gitu. Jadi kalau di sini yang lebih jelas malah yang ini takmas ini dia berani nulis male ostrich, jadi burung unta jantan gitu ya, 846. Oke, kita tulis saja dulu 8464. Nah, di sini kita ganti saja, berarti ini bukan burung unta, ini burung hantu ini. Jadi kata ostrich ini tafsir, soalnya tafsir apa, penerjemah ya, bukan dari kamus. Kamusnya hanya bilang great aja, probably great.
Kalau grid sebagai, ada nggak sebagai kata benda ya? Tidak nemu. Lebih ke adjektif dia. Nah, nggak tahu ini kalau maksudnya perhap grid ini maksudnya apa di kamus tuh. Tapi ya yang tadi malah nggak berani saya nulis burung hantu kalau yang Mel Ostrich ini. Jadi yang takmas ini apa namanya, malah jadi ostrich-nya gitu. Nah saya nggak tahu ini penerjemahnya English jadi short earth. Kalau misalnya kita lihat di Wajikra, kita bisa apa namanya, balik ke bahasa Inggrisnya gitu di 1116. Ini terjemahan Jewish ya, jadi mentahnya kita dari Jewish. Oke, kita tampilkan komentar atau tafsir dari Rasi ayat 16. Nah, ostrich C, sparrowhawk C ini apa? Burung C ini a bird from crow family. Oh, crow. Crow itu kayak raven ya, kayak gagak. Kalau kita tidak punya sebutan gagak yang dua. Kalau di Inggris kan ada crow, ada raven. Ada dua spesies gagak. Kalau di Indonesia kita nggak terkenal itu. Gagak ya gagak gitu aja. Di masyarakat umum nggak bisa. Oke, jadi banyak. Ini pergumulan ini. Karena dari Jewish dia bilang itu ostrich dulu, baru C. Nah, maksudnya English dia. Kalau di bahasa kita jadi susah. Nah, kemudian di 17 ada owl. Nah, ini sekalian aja mumpung ada 17 itu ada owlnya, ada ini hakos. Beda ya, little owl, great owl. Oh ya, mau ikut rasi di Jewish. Ini Jewish ya, jelas ini. Ostrich C, atau ya kita ikut kamus strong. Nah ini uh, pergumulan gitu ya, mau ikut yang mana. Tapi saya konsisten memang acuan utama di kamus strong ya, Kristen, versi Kristen, bukan Jewish. Oke, nah, biar konsisten aja ya. Jadi yang tadi yang ya Ana itu burung hantu, nanti kita cek lagi di masa mendatang kalau kita ketemu eh, kata ini lagi dan konteksnya itu lebih mengarah ostrich. Nah kita akan revisi, tapi setidaknya untuk saat ini kita yang ya Ana itu burung hantu, yang ini malah mil ostrich gitu ya, saya ikuti kamus ini. Apa namanya, yang ini takmas ini gitu, 8464. Bahasan burung hantu juga ada sebenarnya ini, lilit ya. Jadi lilit itu disebut burung hantu, apa terjemahan dari kata mentah lilit. 84.
8464. Oke, belum ada takmas ya tadi ya, 8464. Jadi kita konsisten ngikut kamus strong penafsirannya. TC ya tadi ya, TCH. Oh, ini takmas. Nah ini di El Sadik nulisnya jadi gini, T itu T strip bawah, kemudian khat, ini khat ya, KH bukan CH, kemudian ada mem, ada A, ada S, samek, takmas. Ini dia non maskulin. Male ostrich. Jadi kalau di kamusnya male ostrich kita tuliskan burung hantu kan jadi susah. Tapi yang jelas minimal di daerah yang sama di burung hantu dan burung ostrichnya masuk. Memang dibalik ya urutannya dari yang draft tadi. Sebenarnya kalau kita lihat di kamus rasi itu jadi agak menyulitkan memang yang J ini, karena burung J ini kan pemahamannya bentuk crow gitu, burung crow. Ini alap-alap sudah. Burung crow ini ya crow family gitu. Nah makanya di dalam penerjemahan kayak seperti ini kita harus toleran gitu ya, karena memang menyulitkan. Ya seperti tadi memilih antara crow atau burung hantu aja sudah menyulitkan. Jadi kalau di penerjemah Jewish dia menuliskan J gitu. Nah, J itu burung crow, variasi dari gagak, spesies gagak. Tapi kalau apa namanya kita jadi sulit. Nah seperti ini gagak, ada biru-birunya, ini kayak nuansa birunya ada gitu ya. Kalau di kita tidak bisa bedakan gagak ya gagak gitu aja. Oke, ini burung hantu aja ya, nanti kita cek gitu. Burung hantu dulu, kemudian burung unta jantan. Kita ikut ini ya, kita konsisten mengikuti kamus strong. Jadi silakan dipergumulkan sendiri mau ikut yang mana, karena ya hanya pendekatan memang. Oke, nah, takmas sudah saya cari ya 84. Oh belum. Burung unta jantan. Nah, ini mungkin jadi pergumulan gitu. Kalau betina boleh nggak gitu, karena spesifik di male ostrich. Jadi yang apa namanya, yang takmas ini ostrich jantan gitu di tulisannya. Nah, ya anak ini hanya satu yang nulis owl gitu. Tapi malah yang apa di kamus nggak all gitu. Kalau di sini ya itu J tadi ya, J sama ostrich. Nah itu jadi perbedaan ini perlu ditoleransi memang, karena masing-masing akan menafsir sesuai pemahamannya, karena spesies-spesies ini ya nggak tahu gitu. Kita nggak punya saksi mata, video juga nggak ada, gambar nggak ada. Jadi kalau dibilang takmas, burung takmas itu apa sekarang, orang sangat-sangat kesulitan. Hanya analisa teks, jadi dokumentasi gambar kan tidak ada, saksi mata juga tidak ada, udah mati semua.
berapa ribu tahun lalu. Jadi makanya kita harus banyak toleransi di sini. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan ya seperti itu. Nah, jadi di atas sudah ada burung gagak menurut spesiesnya masing-masing gitu. Ini harusnya ada kata masing-masing ya, biar jelas ini. Ini saya tambahkan karena kata masing-masing kan tidak ada di bahasa asli. Oke, kemudian burung yang ketiga apa ini? Latak mas, sigul, asap, sigul. Burung laut berarti ya? Oh iya benar sih. Oke. Sakap. Ini kita bisa, saya juga nggak tahu ini gol ini burung apa bahasa kita. Oh camar. Oh ya ini camar. Oke. Kalau di drap itu burung pipit elang. Variasinya camar. Oke, jadi ini burung camar. Lebih kalau orang ngomong burung camar jelas itu burung laut gitu ya. Makanya ada kata sigul. Oke, kita catat dulu 7828. Nanti 7828. Belum 800. Oke, 7828 di sini. Dicatat biar nggak lupa. Sahab pakai PH. Oh, pakai PH. Kalau DL Sadik P dan PH itu kok jadi milos. Gimana sih ini? Ya, hilang melan. Teledor ini. Bisa-bisanya ya teledoran, tapi saya ada backupnya sih jadi udah hilang. Oh balik. Repot kalau hilang ini berapa kerjaan berapa tahun nih. Ngeklik apa saya tadi saya nggak tahu. 828. Oke, ini jadi ini gimana? Oh, select all, bisa select all tadi ya. Oke, SH K pakai C kalau yang di kamus Inggris. Sahab P dia pakai H, tapi kalau di Sadik tidak membedakan ya, PH sama P dianggap sama karena ya biar nggak bingung gitu. PH itu apa, kita di bahasa kita tidak ada itu PH, bacanya seringnya F tapi kan hurufnya tetap P itu ya, huruf aslinya P saja bukan F. Jadi F itu tafsir bunyi. Silakannya kita di Sadik ini akan menekankan etimologi makna bukan bunyi, jadi penulisannya akan tetap P biasa. Soal bunyi dibaca F ya terserah. Oke, jadi S nya besar, sin A, khat A, dibaca sakaf pakai F atau sakap, bunyinya mirip sekali jadi sakaf dan sakap sedikit sekali bedanya. Nah itu apalagi ini kan bahasa serapan ya, jadi bagi saya fine-fine saja, baik-baik saja. Kalau di apa namanya ditulis F atau P sama saja, bunyinya sama, si non maskulin. Camar ya, fik ya, tidak ada ininya. Kayak burung camar, kemudian gosak.
Ini gusak ini dari Jewish ya. Gusak ini saya nggak tahu ini gusak ini. Kalau gol itu samar dalam bahasa kita. Waduh kan. Burung apa ini? Dalam bahasa kita burung apa ini? Kita nggak punya banyak variasi itu ya. Coba aja. Gusak. Kasok. Wah ini dia large short wing hawk. Hilang apa ini? Oke. Di Indonesia pun tidak ada data. Elang apa namanya? Kalau kita lihat dia menerjemahkannya tadi apa namanya? Terus nah ini short wing, jadi dia burungnya besar tapi apa namanya? Burungnya besar, sayapnya pendek. Resembling lah, tapi resembling berarti kan mirip, tapi bukan gagak ya, bukan sparrow tapi hawk. Hawk itu goose hawk ya, ya elang. Elang kalau dalam bahasa kita. Optis. Nah, ini elang apa gitu. Jadi kita perlu bedakan. Tadi kan elang itu kan nasar ya, sudah ada kata elang dipakai oleh kata nasar. Jadi kalau ada kata apa nih tadi, sakap ini harus ada kok sakap. Apa nih tadi? Sakap. Hanes, sorry. Nah, hanes ini perlu diberi nama lain, jangan sama elang. Jadi ada hak ya di sini. Elang apa berarti? Kalau di referensi alap-alap gitu, tapi ya nggak bisa dah, udah dipakai kata alap-alap. Falcon tadi ini nggak bisa ini ya Yanes ini. Oh sorry, Nasib yang Sparkling. Jadi kalau di ada bright color ya, dia bilang bright color clear. Jadi kalau kita lihat gambar ya ini bright colornya ini di depan ini kan nggak ada kursor ya. Mana kursornya? Kursor. Oke. Ya, nah ini kan warna cerahnya di sini ya, bright colornya di sini. Jadi kalau yang elang tadi kan gelap, di depan tuh gelap. Kalau yang di sini bright color. Elang tapi bright color gitu. Ya, kita dalam bahasa Indonesia jadi apa gitu. Nah, seringkali saya menggunakan sinonim-sinonim persamaan kata. Nah, di sini ada, kalau di terjemahan ada kata elang sikap, elang putih, elang malam, elang jambul, elang bangkai. Jadi yang elang berjanggut tadi nama lainnya elang bangkai, elang belalang. Nah, ini kita bisa riset. Elang belalang itu apa? Oh, ini ada alap-alap capung. Di dalam bahasa Indonesia ada nama lain ya, alap-alap capung. Paruh kecil. Kemudian apa tadi? Elang hitam, elang jambul, elang putih. Gusak itu elang apa berarti? Yuk. Red gusak. Oh, ini National Geographic dia bilang alap merah.
Ada yang jambul, ada yang kelabu. Nah, ini kalau kita bukan ya. Ya kita ikut kata gosak ya. Acuan kita gosak. Jadi, kita ngikuti tafsirnya Juwis kali ini ya. Tadi nggak ikut, kalau ini saya ikut karena kesulitan di kamus strong, nggak jelas ini dia hok apa, malah dia bukan kata, malah nets ya, bahwa blossom, nggak jelas ini blossom ini. Jadi dia kata variasi dari untuk blossom di Genesis 40. Jadi kalau kita berusaha mencari padanan kata goshawk-nya, oh ini alap-alap jambul, bukan kelabu. Kalau kelabu kan putih ya, kalau gosak itu kan ini ada ininya, garis putih belang-belang. Nah ini lebih alap-alap jambul, lebih ya elang alap jambul. Ini terjemahan dari ini ya, dari Wikipedia. Kalau dicek ke, nanti kalau ahli biologi mungkin bisa lebih paham gitu ya, membedakan. Jadi kosakata di bidang biologi atau burung itu apa ya, entomologi itu apa, bisa lebih jelas, spesies, klasifikasi spesiesnya lebih jelas. Oke, kita coba aja di gosak ini sebagai elang alap jambul. Kecuali nanti ada revisi, silahkan kalau ada yang punya usulan. Jadi yang gosak ini elang alap jambul. Hanes ya 5322. Di yang bright color ini ya. 53 berapa tadi? 5322. Jadi bright color itu yang bright itu kan bukan white ya, bright itu terang saja, bukan white. 5322. Mana? Belum. Oh, belum dibuat. Oke, 5322. Oh, nih. 27 di atas ini. 5322. Dia nulisnya jadi nets ya, jenis selang gitu. Oke, nets sudah masuk. NETS. Nah kalau di ini kan hanya 2 huruf ya, kan nulis di sini nun sama sade ya, ada bisa. Oke, atau ini koneksi internet ya. Berarti dia nun, dia titik 2 kalau misalnya. Oh ya, titik 2 di sini. NE, nah ini sade itu TS. Ada yang pakai Z, tapi saya lebih suka STS saja, bukan TZ. Kalau di L-sadik kan kita nggak pakai Z ya, L-sadiknya, S-nya kan TS, tapi TS bukan TZ. Kalau di Inggris ada yang menggunakan TZ, jadi L-tesa pakai Z. Kita nggak bisa mengucapkan Z dengan baik, gampang aja S daripada susah. Kayak non maskulin itu blossom. Nah ini di apa namanya, blossom itu ya pangkuan mungkin, atau musim semi yang sedang blossom itu kayak bersemi. Tapi kalau digunakan untuk nama burung berarti ya tadi ya, saya lebih ke gosaknya. Gos ini tafsir dari Juwis ya, jadi kalau ada yang tanya itu dari Juwis, terjemahan Juwis Yahudi maksudnya.
Nah, kalau di kita elang alap putih. Putih atau apa tadi? Elang alap jambul, sorry. Elang alap jambul. Ya, elang alap jambul. Nah, udah beda. Jadi yang nasar tadi saya tuliskan elang biasa karena seperti elang yang kita lihat di sini juga gelap warnanya. Nah, ada lagi elang yang bright color, lebih cerah. Jadi saya tuliskan elang alap jambul. Itu proses pergumulan penerjemah itu begitu. Jadi gosak di sini elang alap jambul. Oke, elang alap jambul menurut spesiesnya masing-masing. Kata masing-masing ini tambahan dari saya untuk kita lebih enak dibaca dan memperjelas gitu. Bahwa ini hanya sampel spesiesnya. Jadi misalnya kayak burung hantu. Bisa saja burung hantu itu banyak spesiesnya. Tidak hanya satu yang kita kenal. Jadi nanti kalau peneliti burung itu menemukan jenis burung hantu spesies yang banyak, berapa variasi, nggak masalah. Semuanya tetap nggak boleh dimakan dalam fungsinya. Tadi ngomongin entomologi salah tambah atau etnologi, bener. Apa ini? Oh, serangga. Kalau burung apa ya? Etnologi. Apa ya? Budaya? Oh, bukan. Ilmu tentang burung. Saya ngomong biar ornitologi. Oh, sorry. Zoologi yang belajar burung. Nah, kita diupdate oleh Google. Atau mau pakai Bing juga bisa. Ya, sering pakai Bing untuk membantu ya. Oke, kita ornitologi, sorry ya. Jadi biar saya nggak salah ngomong, ornitologi. Elang jambul sudah, gosak sudah. Oke ya, gosak itu sudah valid. Elang alap jambul menurut spesies masing-masing. Nah, tinggal satu ayat. Di ayat 17 itu burung, nah ada burung hantu lagi ya, perlu dicek. Double-nya gimana ini gitu ya. Udah saya catat ya tadi ya. Elang alap jambul oke, beres. Kemudian 17 little owl. Nah, ini di English itu 3 jenis burung hantu malah ini ya. Ada little owl ini. Ada fisher owl. Ada screech owl. Ini malah burung hantu gitu. Jadi malahan yang tadi ostrich semua aja. Saya update tadi ya. Jadi yang ostrich tadi bukan burung hantu. Ini burung unta betina malah. Jadi ada feminim ya. Jadi sebutan unta betina yang aneh tadi perlu kita balik. Burung apa? Burung hantu ya, tadi saya tulis. Mana nih? Kok lama? Male ostrich oke, tadi burung hantu. Internetnya kurang cepat ini. Nah, ini berarti bukan burung hantu ya, ya ini. Kita ikut yang aneh saja, berarti dia female, bentuk female. Apa tadi, ostrich female ya, untuk membedakan, karena yang takmas tadi kan male ostrich, ini berarti ini female saja, karena memang tadi kata kalau di sini kan non feminimnya menonjolkan non feminim, berarti ya, dia menonjolkan, mungkin dugaannya itu menonjolkan sisi betinanya gitu ya. Jadi burung unta betina, karena burung hantu sudah ada sendiri nanti di belakang.
biar beda gitu. Oke, berarti ini burung unta betina. Nah, yang ini oke sudah. Yang 17 burung hantu. Kalau di grafnya burung hantu kecil. Nah, kita ada 3 spesies burung hantu di sini. Kalau di Inggris kan little owl, fisher owl, dan screech owl. Nah, kita perlu nanti ya ini perlu banyak ini ya pembedaan gitu. Apa bedanya? Kalau kita cari spesies burung hantu dalam bahasa kita, nah sebenarnya ada 16 burung hantu kalau di sini di Alkitab Ibrani tadi 3. Nah, kita perlu jeli di sini. Kaf ini apa gitu ya? Kaf kemudian salak kemudian yansub. Ini little owl, fisher owl, dan screech owl. Nanti kita coba telaah. Jadi salak ini little owl. Di yang kata pertama itu kan hakos, salak ini little owl. Nah, ini, jadi antara terjemahan English di Bible Hub dengan kamus bisa beda. Little owl itu nah, bird of prey, salak non maskulin. Kita satu aja ya biar detail. Oke, yang pertama hakos dulu. Hakos tuh ini cough non feminim non maskulin, jadi bisa laki bisa perempuan. Tapi kata cough ini dipakai juga untuk kaf, cawan paroh di kejadian. Kalau di sini ini kalau di kamus ada small owl sih, little owl, small owl. Owl itu ya burung hantu kecil, jadi little owl ini. Ya, ini kalau dilihat ini burung hantu kecil yang mana ini kalau di Indonesia biar kita lebih ya, celepuk kalau bahasa Jawa ya. Nah, kita nggak tahu ini kita akan pakai kata yang mana. Nanti silakan dibantu kalau perlu. Little owl, burung hantu yang kecil ini kalau penelitian bisa lama ini, karena nggak hanya ornitologi ya burung ya, tapi juga ke Ibraninya ini ya. Jadi yang disebut hawk ini kalau di sini small owl ya, di strong exhaustive concordance dia small owl, jadi burung hantu yang kecil. Kalau di case ini back dia ini perbandingan ya. Jadi kecilnya ini seperti ukuran ini apa tadi, back purse, dompet. Burung hantu yang sekecil dompet dan segini kecil. Karena ada yang gede ya, ada yang gede, ada yang kecil. Burung hantu kecil. Jadi ukurannya kecil ini, kir ini, cough ini. Jadi kalau diterjemahkan burung hantu kecil benar gitu ya. Jadi karena ukurannya sebiji pors dompet. Karena ada beberapa burung hantu yang gede gini, ada yang ini kecil ini. Ini kita tulis dulu berarti ini ya nomor 3563 biar kita konsisten. 3563 belum ada 3500. Oke, 3563 3563 tulisnya apa tadi, KOWC ya, KOWC. KOWC
Kalau di berani apa? K O. Kok bisa KWC? Oh, W-nya ini O. Jadi koce. Ya, ini samek ini. Samek dibaca C. Samek ini. Bisa dibaca K. Kos berarti ini. Bacanya kos ini. Nggak tahu ini kalau dibaca ada C. KOW. Jadi OW ini W. Kan nulisnya kan W ya, waf ya. Dibaca O, jadi kok. Tapi kenapa kok padahal ini samek? Ini S harusnya. Jadi kalau di L tadi kita nulisnya ko, K, K. Sebenarnya ada gas di situ, cuma karena di depan jadi nggak perlu ditulis. Maksudnya nggak nulis K double gitu ya. Dia penekanannya agak beda. Kalau yang tengah sama belakang biasanya saya tulis double. Jadi dia W dibaca O. Nah, W dibaca O itu kalau di L-sadik jadi O besar. Kalau nggak salah ya. Jadi kalau O besar gini tuh W gitu. W yang dibaca O. W yang dianggap vokal. Kalau dia alef dibaca O, yaitu AO. Kalau ayin dibaca O, AHO. AHO. Jadi kalau KO itu waf tapi dibaca O. Kemudian ada S. Kos, bacanya kos. Sama, saya nggak tahu ini kenapa dia nulis WC apa C itu nggak tahu. Jadi, yang punya referensi silakan. Tapi karena di sini sama, saya lebih bacanya ya kos saja. Artinya cup. Cup itu kecil. Apa namanya? Ukurannya berarti. Dia non kata benda, bisa M, bisa F. Nah, kaf ini kalau kaf itu kan cawan kecil, tapi konotasi dari dia digunakan untuk jenis burung ya burung seukuran dompet tadi, itu kecil sekali dompet. Apa namanya, burung hantu kecil. Burung hantu kecil. Tidak masuk ini. Udah lama sekali. Ya, ini kondisi jaringan. Cawang kayak cap gigi aja. Nah, ini kita tuliskan referensinya, kisnya lihat 3599. Jadi konteks kecilnya itu dari 3599 terhubung 3599 itu bag atau purse. Jadi burung hantu, ayo, lambat sekali nggak masuk. Burung hantu seukuran dompet, kecil dompet tuh nggak besar. Jadi terjemahan burung hantu kecil itu tepat. Karena di kita sangat jarang orang paham ya perbedaan jenis spesies. Kecuali kayak gini ya, ini kan dari ornitologi tadi ya. Ini bedanya celepuk. Jadi kalau di set itu apa di celepuk itu. Nah ini kecil sekali nih burung hantunya, kalau teman-teman lihat ini. Beda sama burung hantu yang gede. Oh, ini gede ya nih celepuk. Nah, kan celepuk yang kecil yang. Ya, aku pernah lihat burung hantu yang seukuran tangan tuh, pernah lihat. Yang gede juga pernah, yang kecil juga pernah. Kita kan tidak bisa bedakan. Jarang lah yang tahu. Kayak kata celepuk ini juga saya baru tahu. Istilah celepuk kalau nggak baca ya tadi ornitologi itu ya nggak tahu. Ada 16 celepuk ya, ada berapa celepuk? Nah, 12 ya, 12. Ada juga istilah pungguk, saya pernah baca kalau istilah pungguk ini di sastra lama ya, Melayu maksudnya. Saya pernah baca itu pungguk, burung pungguk.
kayak pungguk merindukan bulan. Apa itu pungguk? Ya burung hantu. Ternyata ada itu di pungguk Togian di nomor 1314 dan pungguk merah tua Ninox burhani. Dia termasuk burung hantu. Jadi kalau di Malaya atau di Melayu, pungguk itu lebih dikenal. Kalau kita burung hantu, lebih ke konotasi mistisnya ya, burung yang hantu. Kalau bahasa aslinya tanpa embel-embel mistis ya pungguk ini atau celepuk. Ada lagi di Minahasa disebut serak. Nah, silakan kalau ada yang muncul saya terjemahkan kos ini apa, kos sama kis ya. Jadi bedanya di titik yang ini ada yot, jadi dibaca kis. Oke, jadi yang little owl sudah, hak kosnya sudah. Terus kita masuk ke fisher owl kan, gini saya penasaran ini. Dia owl kok fisher? Fisher itu kan ikan, pemakan ikan ya, fisher. Oh ini. The fisher owl itu besar, kalau fisher owl itu besar di Afrika. Oh tinggal di dekat danau, sungai gitu. Makan ikan, jadi dia burung hantu pemakan ikan. Kita punya, kalau di burung hantunya nggak makan tikus, tapi dia makan ikan. Kalau di Indonesia apa jadi? Apa coba fisher owl itu? Fisher owl. Burung hantu nelayan. Oh. Iya 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 iya, masuk akal. Fisher. Ya, fisher itu ya nelayan ya artinya ya. Ya sudah, kita nggak punya, ya nggak punya data apalagi burung hantu nelayan. Tapi kita catat dulu, nanti kalau yang ada usul silahkan. Apa tadi? Fisher owl itu salak ya. Oh, ini kormoran, probably kormoran. Apa ini kormoran? Jadi kita sangat dibantu dengan mesin pencari. Oh beda lagi nih, bukan burung hantu ini. Burung air sih, tapi bukan burung hantu. Kormoran, kita nggak punya nih. Kormoran, 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 kormoran dandang. Oh burung dandang. Oh burung dandang ini. Burung hantu nelayan atau burung dandang? Atau kormoran nih. Ya, ada dua spesies. Jadi susah diterjemahin. Salak ini apa? Dia probably kormoran ya di ini. Tapi ternyata burung hantu sendiri ada yang makan ikan gitu. Yang nelayan ya. Burung hantu nelayan. Formnya salak. To traveling cast. Jadi kata dasarnya dia melempar. Silahkan berdebat mau pilih burung hantu nelayan atau burung dandang. Ada sih burung dandang tadi. Burung dandang ternyata ada ininya. Ya, gitu. Ya. Ini ya, jadi yang ayat 17 saya menafsir ini khusus owl saja. Bukan burung dandang maksud. Jadi yang ayat 17 itu 3 jenis burung hantu. Nah, gitu lebih enak. Burung dandang bisa juga. Jadi kalau ada yang menerjemahkan itu burung dandang, boleh. Tidak salah karena di kamus itu dia berani ngomong probably kormoran gitu. Jadi kalau di apa namanya? Kalau dia nulis ini kormoran ya tidak salah gitu kan, ikut kamu strong. Cuman dia kan probably ya, jadi karena probably ya penafsir nggak wajib. Nah, boleh mempertimbangkan sebagai kormoran, tapi kalau mau beda ya tidak bisa disalahkan. Itu ya, jadi ini saya tuliskan burung hantu nelayan
dengan maksud burung hantu yang makan ikan tinggal di tepi danau. Jadi kalau tadi bilangnya di daerah Afrika banyak, tapi mungkin di wilayah Semitik di Kanaan juga ada itu ya, burung hantu nelayan. Kemudian kita catat dulu berapa ini strongnya. 7999 kos belum saya catat ya. 3563. Oh, malah masuk sini. Malah masuk 3500. K 35 3563. Oke. Oke, 3 berapa itu? 7994. Oke, kita cari. 7900 ini 7994. Oh, enggak ada. Oke. Ke sini ya berarti ya. 94 di bawahnya ini. Sahal. 7994. 7994. Mana ini 79? Salak. Salak. Burung. Oh, ini 93, sorry. Itu kata dasarnya ya. Kata dasar 7993. Oke. Salaknya masuk sini. Salak. Kalau dia sadik ya, S-nya besar, L besar, K. Salak. Mungkin K-nya itu double, tapi cukup K1 saja ditulis. Artinya bird of prey, probably cormoran. Jadi kita harus tulis kormorannya untuk alternatif ini, alternatif terjemahan, karena memang ya berani nulis kormoran non maskulin ya, maskulin. Oh, kalian daripada lupa. Oke, kormoran. Nah, ini kormoran itu burung dandang. Kormoran sama dengan burung dandang. Jadi alternatif, karena ini saya lihat di ayat 17 itu seluruhnya burung hantu gitu ya. Saya tadi memilih burung hantu nelayan. Jadi burung hantu yang makan ikan, burung hantu nelayan. Fisher owl di kamus Strong itu di concordance itu dia bilang fisher owl, burung hantu yang, jadi di 993 nya dia melempar gitu, jadi burung hantu yang tanda petik konsep melempar ya, itu cocok kalau dia pemakan ikan ya. Kayak orang ini ya, fisher itu kan nelayan yang melempar apa itu, jaring, jadi konsepnya burung hantu nelayan atau fisher owl itu. Tapi kalau ada yang menerjemahkan burung dandang ya tidak bisa disalahkan juga, karena salah satu tafsirnya kan kormoran. Oke, gitu ya, kita sudah catat di sini, jadi aman. Kalau ada nanti perubahan-perubahan. Kemudian kata yang ketiga ada namanya screech owl. Saya juga baru tahu ada istilah screech. Apa itu screech? Apa itu screech owl? Oh, owl juga. Megascope. Small and edgy. Apa kita dalam terjemahan kita? Megascope. Ya, beginilah perjuangan para penerjemah. Kok jadi ini? Mana tadi? Script all.
Burung hantu pekik. Oh, yang meramalkan kemalangan. Pekik. Burung hantu pekik. Saya nggak tahu ini di Indonesia. Istilah pekik ini dari suaranya mungkin. Oh, burung hantu pekik. Celepok, catat celepok muncul. Burung hantu pekik. Ya, itu ya. Jadi tiga ini burung hantu semua. Jadi yang screech, istilah screech itu mungkin melengkingnya itu. Suaranya melengking. Jadi yansubnya ini merujuk ke lengkingan suara 3, 2, 4. Bahkan di sini dia perhap and all. Ada yang bilang great all di NAS, di KJP, di DIN. Jadi istilah screech-nya menonjolkan grade-nya, mungkin ukuran atau apa. Tapi kalau di Indonesia real masuk kamus, jadinya pekiknya, suaranya ya. Kata istilah besarnya ditonjolkan ke suaranya yang memekik gitu ya. Kita tulis burung hantu pekik. Ini supaya konsisten. Oke. Oke, kata terakhir sudah, kita bisa rehat. Kita tulis dulu 3, 2, 4, 4. 3, 2, oke, 3, 2. Yansub ya, apa tadi? Yan OSH pakai sin. Oh, Yansub 3, 2, 4, 4. Yod A, N ada sepa, ada S sin, Yansub, nah itu W sebagai U, nah ini ya. Nah, ini W sebagai U, titiknya di tengah. Jadi nulisnya U besar. Apa? Transliterasi DL sadik U-nya U besar. Yansub P. Nah, jadi U di sini W dibaca U. Kalau dia ya tadi ya, kalau Alef dibaca U, berarti dia AU, nulisnya A besar U kecil. Kalau apa itu Ayin, nah berarti AHU, AHU, di transliterasi. Oke, tinggal kita tulis ya, ceremonially unclean bird, perhaps all. Itu di kamus strong, tapi kalau di El Sadik jadi burung hantu apa tadi, pekik ya, burung hantu pekik. Oke. Non apa maskulin harus. Maskulin. Mana sih? 3, 2, 4, 4. Non. Oke, akhirnya kelar. Sudah 3 berapa ayat tadi? Dari 13 ya, 13, 14, 15, 16, 17. 5 ayat hari ini. Ini saya kasih warna merah sebagai ini sabda Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menuliskan spesies ini. Intinya burung-burung yang jadi predator itu dilarang dimakan. Kalau secara masuk akalnya ya mereka punya residu di rantai makanan, mereka memiliki paling banyak residu, kolesterolnya paling banyak. Kalau dia burung bangkai, apalagi yang ini ya, yang bangkai tadi apa ya, yang elang berjanggut, itu burung bangkai, itu dia
di perutnya itu banyak bakteri berbahaya sebenarnya untuk memakan bangkai. Jadi dia makan bangkai busuk tuh enggak apa-apa. Nah, kalau kamu makan dagingnya elang berjanggut itu resiko kesehatan. Makanya saya selalu bilang Tuhan memberkati kita supaya tidak memakan hewan-hewan yang berbahaya atau berpenyakit. Itulah hukum sine dari Yehuwa. Demikian Translation Diary pada hari ini, 5 ayat. Ya seperti inilah saya menerjemahkan apa, secara literal gitu ya, langsung ke bahasa asli. Semoga terjemahan El Sadik nanti bisa memberkati banyak. Tuhan yang hidup terlalu bersama kita. Amin.